الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة، الذي فرض علينا بالأخوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، وبعد التحية فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أو قال في حديث آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah telah berikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam yang menancap di dada kita, sehingga sebagai salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah ibadah Jumat. Kewajiban rutinitas yang kita pelihara sejak kecil dididik oleh orang tua kita untuk menjalankan ibadah Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Jalankan kita ibadah Jumat, kita tinggalkan seluruh aktivitas dunia kita hanya untuk tunduk patuh, tawadhu, tadarrur, mengagungkan asma Allah di masjid yang sangat luar biasa ini. Allahumma ja'alna minasy-syakirin. Jadikan kami Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tentunya aplikasi daripada syukur adalah menjalankan ibadah. Saudara, ibadah ini sebagai kewajiban umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita totalitas, bukan dalam spektakulasi yang ada di masjid-masjid, mushola, majelis taklim, dan juga di pondok pesantren saja, tapi luas pengabdian kita kepada Allah. Karena Islam mengajarkan ajaran yang sifatnya ubudiyah, hablum minallah dan hablum minas. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini menjadi pegangan kita. Rajin bersolawat memberkahi kehidupan kita. Allah dan malaikatnya juga membersamai kita, memberikan kebahagiaan batin tersendiri bagi mereka-mereka yang rajin bersolawat. Wabil khusus Lailatul Jum'ah, malam Jumat dan juga Jumat yang luar biasa ini. Tentu harapan kita kelak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun khutbah wajib. Siapapun khotibnya di muka bumi manapun di negara sana wajib berwasiat untuk takwa Allah, wabil khusus pada pribadi sendiri dan kita semua tentu untuk musabaqah, berlomba-lomba meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang sederhana adalah imtisalul awamirillah, menjalankan perintah Allah, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Kelihatannya sederhana, tapi ini aplikasinya sangat luas. Seluruh aspek kehidupan kita hendaknya kita mengagungkan Allah dengan menjalankan semua perintah Allah. Jikalau kita sebagai umat Islam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Detik-detik yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barik lana fi Rajab, sudah diberkahi bulan Rajab yang bahkan barik lana fi Sya'ban, kita juga diberkahi di bulan Sya'ban yang sangat luar biasa ini.
Tentu harapan kita sedikit lagi wabalighna Ramadan, semoga kita nyampe di bulan suci Ramadan ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah kullu nafsin dha'iqatul maut, mereka sudah dipanggil oleh Allah karena ajalnya tiba, padahal belum memasuki Ramadan. Apakah mereka tidak membaca bagaimana kerja bahwa Syaban balik Ramadan? Mereka baca, tapi karena ajal telah tiba, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin ajal itu dimajukan dan juga tidak mungkin dimundurkan. Karena saudara, dalam setiap waktu kita gunakan kesempatan hidup kita tentunya sebelum kematian itu datang. Kesehatan kita manfaatkan sewasa-wasa sebelum dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita, jabatan kita, karir kita, potensi ilmu kita kembangkan untuk jalan ibadah kepada Allah. Wabil khusus dalam konteks ini idarah, riayah, imarah masjid yang mulia. Ini adalah berkah kerjasama, dan ini luar biasa pahala sebagai amal jariah. Yang membangun masjid tentu akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa memakmurkan masjid. Kita bisa bersyukur bisa mengisi pengajian-pengajian di masjid sebagai thalabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan. Sekalipun kita sudah doktor, sudah profesor, selalu kita masih thalabul ilmi, menuntut sebuah ilmu. Seorang profesor paling hanya ahli di bidang-bidangnya, sedangkan ilmu agama ini luar biasa. Kalau kita kaji di tafsir, sudah berapa tafsir yang kita khatamkan? Kalau kita ngaji hadis, sudah berapa hadis yang kita khatamkan? Kalau ngaji fikih, masya Allah, betapa cabang-cabang ilmu fikih itu sangat luar biasa. Sehingga wajar jika kanjeng Nabi Muhammad SAW kutubul ilmu minal mahdi ila lahad, tuntutlah ilmu dari kita kecil sampai kita dipanggil Allah. Dan itu pun tidak akan pernah habis ilmu Allah. Tidak akan pernah habis kajian-kajian agama, saudara. Makin kita gaji, terasa makin kurang ilmu kita. Karena mereka yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan di bidang apapun, saudara, itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujadalah 11 misalnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan, bukan hanya skala S1, S2, S3, tapi ilmu pengetahuan dalam arti yang luas, dan termasuk ilmu pengetahuan agama. Dan orang-orang yang memiliki pengetahuan itu akan diberikan kebahagiaan kepada Allah. Man arada dunya fa'ala bil ilmi, siapa ingin dunianya hebat, kuasai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi, siapa yang ingin akhiratnya baik, bahagia, juga syaratnya harus punya ilmu. Berarti adalah ilmu menuju Allah, ilmu wusul kepada Allah, bukan dalam hati syariat saja. Bagaimana kita naik kelas menjadi kehakikat, kemakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus belajar, belajar dan belajar, dan tidak akan pernah habis ilmu Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi masallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dimanapun berada, tentu ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi masallallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena ada pengajian, ada penutupan pengajian, ada ahlan wa syahlan ya syahrul Ramadan, dan juga marhaban ya syahrul Ramadan. Dan ada kajian kitab-kitab kuning, ada juga kajian-kajian keislaman di perkantoran, dan sekarang ini sedang marak di berbagai kementerian sudah terdapat pengajian-pengajian. Ini kita baca bersyukur sebagai tokoh masyarakat, para ulama, para hujat, pengurus DKM memberikan motivasi dan contoh bagi perkembangan keilmuan, wabil khusus para remaja Islam, adik-adik tercinta di Taman Pendidikan Al-Quran, dan mereka-mereka yang sekolah di umum. Tapi kita punya peran Taman Pendidikan Al-Quran, kita punya peran madrasah diniyah, kita punya peran juga di sana. Ada pesantren-pesantren kilat, walaupun kilat tapi itu bermakna luar biasa, wabil khusus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan mengisi bagaimana
kajian-kajian keislaman itu muncul di bulan suci Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini hadir adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah umat itu menyejukkan umat, memberikan rasa damai, ketentraman dan ketertiban, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mengenal suku ras dari mana dia berada. Karena Allah menciptakan kita sebagaimana khatib sampaikan dalam mukadimah tadi, ya ayyuhan nasu wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Memang saya jadikan kalian laki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban. Saya jadikan kalian berbangsa-bangsa. Kita lihat dunia ini sedang. Wawasan kita adalah wawasan internasional. Kalau sudah mengaji surat Al-Hujurat 49 ayat 13 ini. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ada bersuku-suku. Bahkan ada warna yang berbeda. Kalau kita ke Mekah dan Madinah, saudara, kita sholat, mereka beda-beda. Surbannya beda-beda. Dari aspek pakaiannya, gayanya beda-beda. Cara takbirnya, rukuk sujudnya terkadang juga berbeda. Perbedaan itu rahmah, saudara. Perbedaan itu biasa kalau dalam Islam. Dan khilafiyah itu juga biasa. Yang tidak boleh adalah saling menghujat, saling mencaci maki, dan saling mendengki, saling menzalimi. Itu yang dilarang Islam. Kenapa? Karena Islam al-muslimu akhul muslim. Sesama orang Islam dan bersaudara. Mau dia dari Amerika, Eropa, dari Inggris, ketemu di sana di Raudhah, assalamualaikum, masya Allah. Nabinya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika mereka lagi ribut, kita bilang shallu ala Muhammad. Langsung di Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak perlu kita berkonflik yang berkepanjangan atas perbedaan khilafiyah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, wabil khusus masyarakat DKI Jakarta yang majmuk. Ini luar biasa. Dan kewajiban umat Islam ketika rahmatan lil alamin adalah menjaga ketertiban, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamnya. Bagaimana kita hidup bisa manfaat. Saya baca dalam satu kitab Nusairiyat misalnya, khoslatan nih, ada dua hal. Ada dua perkara, la syai'a a'dhar minhuma. Enggak ada yang lebih hebat dari dua hal ini. Apa kata Rasulullah dalam kitab ini, Nusairiyat ini, yaitu al-iman billah. Dia punya keimanan kepada Allah. Imannya sama kepada Allah. Tuhannya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama, cuma penafsirannya saja yang berbeda. Akhirnya kita harus punya wawasan kebangsaan dan juga wawasan keagamaan. Kata Rasulullah yang kedua, wa naf'u linnas. Kalau kita sudah punya iman kepada Allah dan kita punya naf'u linnas, bukan nafsu, an-naf'u, bermanfaat linnasi, bagi sesama manusia yang lain. Itu saja dua hal yang paling hebat menurut Rasulullah SAW. Kalau kita umat Islam, berbagai aliran yang berkembang di masyarakat bangsa Indonesia ini, kita menyikapinya secara moderasi beragama. Bahkan kita sudah berbeda. NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, Persatuan Indonesia, Pancasila, Islam 3, itu juga diajarkan oleh agama kita Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak perlu kita berpecah belah, sehingga kita hidup berdampingan secara damai, aman, mensejahterakan, menjaga keimanan, saling menghormati, saling menjaga ukhuwah tersebut, sehingga terciptalah negara yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Inilah yang sudah dibentuk alhamdulillah para pendiri bangsa, termasuk Indonesia, wabil khusus DKI Jakarta. Alhamdulillah, di mana-mana kita berada kita aman. Kita sholat nggak ada yang nembak, kita belanja di mana parkir aman. Masalah terjadi curanmor ini perkara yang berbeda. Karena kita menafsirkan tawakal Allah, jangan tawakal Allah nggak mau mengunci mobil dan motor kita. Tawakal Allah itu setelah kita upaya mengunci mobil, mengunci motor, kendaraan, amankan di tempat yang baik dan aman, safety, baru faida azamta fatawakkal Allah. Berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai hamba-hamba Allah yang bertawakal. Saudara, saya ingat pesan Rasulullah dalam konteks ini, bagaimana kita bisa menebarkan kasih sayang. Itu Rasulullah pesan kepada kita, irhamu man fil ardh. Sayangi sesama makhluk.
Sayangi mereka-mereka yang kaum muhajirin, kaum ansor. Muhajirin dalam konteks sekarang ini kan orang yang hijrah. Muhajirin dalam konteks ini para perantau. Mereka-mereka yang kontrak, yang masih di bawah garis kemiskinan. Kapan kaum ansor itu peduli terhadap muhajirin? Saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling koneksitas, networking, dibangun sinergitas, baik sinergitas dalam dakwah, sinergitas dalam berbisnis, sinergitas dalam berkomunikasi, interaksi, baik internal maupun eksternal. Ini juga perlu kita jaga sekarang. Karena Islam mengajarkan wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya dari mana saja dia. Kita niati menolong dia, mengangkat harkat martabat dia. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Fa'innas anfa'uhum linnas. Beliau tidak punya apa-apa, tadinya kaya raya. Siti Khadijah kaya raya istrinya. Semua dipersembahkan untuk Islam, saudara. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat. Amin. Semoga panjangkan umur kita dalam keadaan ibadah. Semoga Allah panjangkan untuk memakmurkan bulan suci Ramadan yang sebentar akan tiba kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni